Oke, Pak Ise, ini Peggy alias Peron benarkah sempat tinggal di tempat kos Anda dan itu berapa lama Pak Ise? Dulu pertama kali 2016 setelah beres proyek di Rancamanyer, ya pertama kali kesininya. Oke. Setelah 5 tahun ada di sini, dia pergi balik lagi ke Cirebon karena ayahnya udah kerja di restoran, jadi udah nggak gabung lagi sama ayahnya. Dulu kan kerja kebangunannya sama ayahnya, Mbak. Dia sebagai kenaiknya gitu. Nah, kemarin kejadian pas tertangkap itu, dia datang lagi ke sini ke kontrakan baru 5 hari. 3 harinya satu kamar dengan orang tuanya, 2 hari misah sendiri di belakang. Pas hari Rabu, dia ditangkap di tempat kerjanya. Itu saya baru tahu pas datang dari Polda malam ke sini. Itu. Oke, Pak Ise, ketika kali kedua Peggy mengontrak di tempat kos Bapak, ini apakah nama yang digunakan juga nama aslinya atau menggunakan nama lain, Pak? Saya baru tahu nama Peggy itu setelah kasus ini, Mbak. Sama saya si bapaknya diinterogasi. Itu yang sebenarnya siapa namanya Peggy, dan itu anak kandung saya. Saya baru tahu dulu pas pertama datang ke sini, dia ngenalin si Peggy itu keponakannya, Mbak, gitu. Karena takut ketahuan sama istri mudanya bahwa itu anaknya, dan bapaknya itu nikah lagi dengan istri muda gitu, dengan bilang tanpa anak gitu. Makanya dia dipanggilnya Robi gitu, panggilannya Robi gitu. Oke. Kalau keseharian dari Peggy alias Peron ini bersama dengan keluarganya di tempat Bapak ini seperti apa, Pak Ise? Ya, setahu saya juga jujur kaget dengar pas berita ini. Karena setahu saya dia kalau pulang kerja sama bapaknya, diam di rumah, paling kalau keluar beli gehu, beli makanan, ke masjid. Dia orangnya ngerokok juga enggak, ngopi juga enggak, Mbak. Gitu. Belum pernah lagi bawa teman-teman datang ke kontrakan ke sini, belum pernah gitu. Dia kalau pergi keluar dari kontrakan pasti sama bapaknya dibonceng gitu. Oke, 5 tahun lalu ketika pertama kali mengontrak di tempat kosnya Pak Ise di Bandung, ini Pak kan diperkenalkan dengan identitas lain begitu. Nah, apakah kemudian dibawa ini pasca kejadian yang Bapak tahu yang kemudian diangkat menjadi film kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini, atau sebelum kejadian, Pak? Pas tahu nama asli sebenarnya pas kejadian, Mbak. Untuk awalnya kekosan namanya Bapak Robi kali pertama? Penangkapan itu tanggal 21, ya, saya tahunya besoknya hari Rabunya tanggal 22. Oke. Oh, besoknya. Bahwa dia itu nama aslinya Peggy Setiawan. Pak Ise, kalau keseharian dari Peggy nih, mungkinkah Peggy ini memiliki teman-teman ataupun sering menggunakan kendaraan motornya untuk beraktivitas sehari-hari? Ya, setahu saya kalau sehari-harinya dia ya keluar dari kontrakan aja dia selalu dibonceng sama bapaknya. Belum pernah dia pakai motor anak-anak yang belum pernah, bawa teman-temannya ke kontrakan belum pernah gitu. Setahu saya ya gitu, nggak tahu kalau di luaran, Mbak, ya gitu. Oke. Pak Ise, di 2016 kan Pak Ise ini taunya nama dari Peggy adalah Robi ya Pak ya? Betul ya Pak? Iya betul. Nah, di 2016 ya, untuk betul. keseharian Peggy tadi Bapak katakan tidak memiliki teman yang datang, kemudian tidak juga menggunakan motor. Lantas apa sebenarnya masalahnya ataupun mungkin adakah hal-hal janggal yang sempat terjadi di tahun 2016 tersebut mengingat 5 tahun tinggal di wilayah Bapak? Nggak ada, Mbak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ada kejanggalan, nggak ada apa, biasa. Dia aja pulang pergi Bandung Cirebon sering gitu, pulang pergi gitu. Terus kalau di sini nggak biasa aja, nggak kayak nggak ada orang yang punya masalah lah intinya gitu.
Oke, berarti pada saat kejadian Peggy posisinya ada di Bandung. Seperti apa, Pak? Ya menurut dari keterangan orang tuanya ya bapaknya dia lagi ngerjain proyek rumah di Rancamanyar gitu. Menurut keterangan bapaknya ya. Bapak? Bapak tidak Di melihat daerah sendiri Rancamanyar, ada Mbak. Peggy di situ? Kenapa? Tidak melihat sendiri ada Peggy di situ? Oh, tidak. Pas itu mah kan menurut keterangan bapaknya pas kejadian itu dia di Rancamanyar tinggal di mes katanya gitu. Oh, jadi saat Tanggal itu dan ada bulan di itu mah. mes di Rancamanyar. Ya di Rancamanyar Oke. lagi ngerjain proyek rumah. Oke. Berapa kali sehari Pak biasanya atau berapa kali dalam seminggu ini Peggy pulang ke kosan Bapak? Ya kalau dia lagi kerja udah netap di sini ya pasti tiap hari juga pulang. Pergi pagi ya sore pulang gitu. Oke. Kalau Kadang malam lewat maghrib. berdasarkan pertemuan langsung Pak Ise bersama dengan Peggy, ini melihat karakter dari Peggy, ini sebetulnya sehari-hari karakternya seperti apa, Pak? Apakah orang yang kerap menutup diri atau seperti apa, Pak? Ya setahu saya mah ya karena saya pernah nyuruh kerja juga bikin kamar mandi buat kosan saya ya ngobrol biasa aja lah. Jangan ngerokok enggak, ngopi enggak, makanya saya kaget juga saya pas dengar berita ini gitu Mbak. Jalannya aja seperti cewek gitulah gitu. Tapi pernah nggak Pak Peggy ini kemudian didatangi oleh pihak kepolisian? Belum pernah. Pas kemarin aja tanggal 22 pas ada penggeledahan aja itu datang kepolisian dari Polda itu. Sebelumnya nggak ada. Pak Ise, untuk cara berjalan Peggy tadi sempat Anda katakan ini cara berjalannya saja seperti wanita. Begitu maksudnya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dikonfirmasi kembali? Ya apa ya kayak kalau istilah orang Sunda pelya gitulah gitu Mbak gitu nggak kekar gitu Mbak ya jalannya itu gitu. Oke. Oke, ini memang dari 5 tahun lalu juga cara berjalannya seperti itu Pak? Ya kayak apa nggak kekar gitu Mbak nggak kayak cewek banget enggak lah gitu ya kata istilah orang Sunda pelya gitulah gitu tapi kalau kerjanya dia semangat gitulah disiplin kalau kerja mah gitu karena saya pernah nyuruh kerja gitu. Oke. Pak Ise, barang-barang yang dibawa oleh pihak kepolisian dari kosan tempat Peggy pernah tinggal, ini apa saja Pak? Ya setahu saya yang saya lihat helm sama pakaian dia Mbak. Udah nggak ada lagi barang-barang lagi nggak ada lagi. Oke, Pak Ise, untuk penggeledahan ini kami ingin konfirmasi, apakah terjadi 2 kali atau 1 kali pada di bulan Mei saja? Baru sekali ini aja, kemarin tanggal 22. Oke. Sekali Adakah itu aja kemudian teman-teman dari Peggy Pak yang sempat berkunjung ke tempat kos atau sempat dibawa mungkin oleh Peggy yang sepenglihatan dari Pak Ise? Sepenglihatan saya sampai kemarin dia kena belum pernah dia bawa teman atau datang teman belum pernah lihat saya. Oke, Pak Ise, tadi kan Anda sempat katakan bahwa sebelumnya Peggy sempat mengontrak dengan bapaknya, kemudian baru-baru ini mengontrak sendiri begitu di kamar belakang. Nah, Peggy dengan siapa saja Pak mengontraknya? Apakah memang benar-benar sendiri atau ketika dengan bapaknya ini hanya berdua dengan bapaknya saja? Ya, pas dia itu pas ketangkap itu baru datang ke kontrakan itu 5 hari Mbak, 5 hari ada di kontrakan saya ya. 3 hari dia satu kamar dengan bapaknya sama orang tuanya. Nah karena ya saya komplain lah masa satu kamar diisi oleh banyak orang gitulah gitu kan setrum listrik air gitu kan harus bayar. Nah di saat disarankan suruh misah kamar kebetulan ada kamar kosong di belakang ya akhirnya dia mau gitu baru 2 hari Mbak di belakang dia sendiri. Setelah itu ya ketangkap gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ise Iskandar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Ise.